Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sore hari ini kita kembali bertemu yang dimana di suasana yang cerah dan dingin ya, kita bisa menyempatkan waktu untuk terus menuntut ilmu yang insya Allah pada hari ini kita lanjut dari kisah para nabi. Kita sudah membahas sekitar 17 episode ya, tentang kisah Adam alaihissalam. Sekarang bagian yang ke-18 tentang kisah Adam. Nah, ini disebutkan di antara temanya yaitu nikmat Allah kepada Adam dan Hawa. Ini ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang ia meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Wahai muslim, aku menyarankanmu untuk bersikap lembut terhadap perempuan, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk dan bagian yang paling pokok dari itu adalah bagian atasnya. Dan jika kamu mencoba untuk meluruskannya dan jika kamu tetap membiarkannya, ya akan bengkok. Aku untuk menjelawan. Ini kenapa diawali dengan sebuah wasiat seorang muslim para rakyat asmi. Ini adalah agalnya kita kontak karena secara doh ya. Walaupun ada beda pendapat, katanya tulang rusuk yang paling bengkok itu katanya majaz ya gitu. Tapi kalau saya meyakini secara zahir ya itu wallahu alam. Dan saya lebih yakin, lebih condong pada yang zahir tuh ya, bukan yang majaz tuh ya. Kalau majaz kan memang secara perilaku gitu ya. Jadi kalau secara zahir artinya betul emang kejadian di saat itu tulang rusuk Adam itu gitu ya diambil gitu ya untuk menciptakan Hawa gitu ya. Nah itu yang saya yakini gitu ya. Ya silahkan gitu kalau yang lain nanti memberikan masukan, tanggapan, komentar dan seterusnya itu ya silahkan saja gitu ya. Ya tentunya kita tidak terpaku pada satu pendapat gitu ya. Tidak baku gitu ya. Gitu ya. Sanes baku lagu Boruto nya gitu ya. Beda deh ya. Bahasa Jepang tuh. Biasanya tidak kaku gitu ya. Tidak kaku, tidak baku gitu. Tapi terbuka terhadap pendapat yang lain gitu ya. Yang jelas dalam hadis ini disebutkan bahwa wanita itu dari tulang rusuk yang bengkok, dan yang paling bengkoknya adalah yang paling atas. Kemudian dikatakan juga supaya kita itu lembut terhadap wanita ya. Ya kalau yang belum pasangan ya berarti ibunya juga gitu ya, harus dilembutkan gitu ya, lembut terhadap ibu gitu ya. Apalagi kan ibu kita sudah mengandung kita dengan susah payah gitu ya, haula ini kamila ini gitu ya, selama 2 tahun gitu ya. 2 tahun itu kita disusui gitu ya gitu.
Dan kita dikandung sebelum disusui itu kalau dalam Al-Quran tuh 6 bulan tuh ya gitu ya. Walaupun ya dalam reset tuh ya 9 gitu ya. Tapi itu ada yang spesial tuh ya. Kenapa di Al-Quran disebutnya 6 bulan tuh ya gitu. Nah itu bagaimana bahwasanya kita harus lembut terhadap ibu kita gitu. Kecuali memang kalau menyuruh hal-hal yang tidak baik gitu ya, atau hal-hal yang merupakan kemusyrikan gitu ya. Jadi itu memang ada sejarahnya sahabat yang memang sangat tegas pada ibunya itu ya, sampai disebutkan juga gitu ya, kalau misalnya nyawa ibu itu katanya gitu ya ada terbilang gitu ya, berbilang-bilang, maka aku tetap masuk Islam gitu ya. Udah itu juga ibunya masih kafir ya gitu. Hanya saja kita prioritaskan gitu ya, kelembutan gitu. Prioritaskan kelembutan terhadap wanita, terhadap perempuan gitu ya. Tuh. Pada ibu kita, pada anak-anak gitu ya. Yang perempuan juga ada hampir sama gitulah gitu. Ya walaupun ya masih anak-anak, kadang ya kita harus lembut lah gitu ya. Gitu. Lebih lembut lah bisa jadi gitu. Memang ini hadisnya khusus untuk para suami gitu ya. Tapi tentu setiap hadis itu ada bagian yang umumnya gitu ya gitu. Karena ibrah itu tidak mesti dari yang khusus ya, tapi dari yang umum gitu ya. Itu kaidahnya gitu ya. Yang paling pokok itu adalah yang paling atas gitu ya. Jadi kita harus lemah lembut. Dan kata Nabi, kalau coba dilurusin pasti akan patah gitu ya. Gitu. Tapi kalau dibiarkan ya tetap bengkok gitu. Nah artinya disinilah kewajiban kita untuk terus saling menasehati gitu ya. Tetaplah wanita juga manusia gitu ya. Ya kalau mengharapkan yang sempurna ya nggak ada gitu ya. Pasti ada saja kekurangan gitu ya. Setiap kita itu ya selaku manusia ada saja kekurangan gitu. Maka kita dituntut untuk berlemah lembut dalam menasehati gitu ya. Itu harus lemah lembut. Nah ini wasiat Nabi ya. Karena memang kedepannya ini memang ujian tuh ya. Kenapa Adam bisa terbawa oleh bujuk rayuan? Yang asalnya juga Adam tahan tuh ya. Cuman istrinya ingin mencoba gitu ya. Ini Syajaratul Khuld gitu ya disebutkannya gitu ya dalam surah Toha. Walaupun nanti ada penjelasan ini Syajaratul Khuld itu apa gitu ya. Ada yang mengatakan anggur gitu ya, ada yang mengatakan korma dan seterusnya gitu ya. Itu ada penjelasan nanti ya. Itu ada di Ibnu Katsir tuh ya gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Di surah Al-Baqarah ayat 35. Bunyinya wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah ya itu. Wahai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini. Wakula minha rogodan haisusi tuma ya. Dan makanlah makanannya yang baik di mana saja ya, haisusi tuma. Di mana saja yang kamu sukai ini ya. Ini ada penjelasan berarti yang kamu sukai gitu ya. Wala taqraba hadis sajarah. Dan janganlah kamu dekati pohon ini. Fatakuna minadz zalimin. Yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 35 ya.
Nah, sekarang kita perjelas dulu apa itu surganya gitu ya. Nah, lokasi surga ini tidak kita ketahui ya. Dan Quran itu tidak mengungkapkan bagaimana surga itu ya. Yang jelas ada makanan-makanannya gitu ya, ada pepohonannya gitu, ada minumannya dan seterusnya. Ini surga yang ditinggali oleh Adam waktu itu ya gitu. Dan para penafsir juga punya 5 pendapat nih. Nah, kita globalkan saja ya. Yang pertama itu adalah surga tempat pelindungan kita, dan bahwa tempat tersebut adalah surga, tempat berlindung ya. Yang lainnya menyesalkan pernyataan itu ya. Nih, ada bantahannya gitu ya. Karena jika itu adalah surga yang merupakan tempat perlindungan, maka iblis dilarang masuk tuh. Karena iblis apa? Kotor ya gitu. Nah, iblis bisa masuk gitunya ke surga itu gitu ya. Nah, ini yang jadi rancunya itu. Karena surga itu kan tidak ditempati kecuali orang yang suci gitu ya. Sedangkan iblis kan tidak taat ya. Pasti harusnya juga dilarang gitu ya. Nah, itu yang pertama gitu ya. Kemudian pendapat yang kedua nih. Ya, bentar. Oh, ini HP jadul suka tragedi ya. Tragedi rekamannya berhenti gitu ya. Ya. Yang kedua, mengatakan bahwa itu adalah surga yang lain, yang diciptakan oleh Allah untuk Adam dan Hawa. Kelompok keempat mengatakan itu adalah surga di bumi, terletak di tempat tinggi gitu ya. Yang lain menerima apa yang ada di Al-Quran tanpa mempertanyakan di mana surga ini berada. Nah, ini ya. Ini yang kelima nih ya. Berapa pendapat nih ya? 5 sebenarnya ya. Cuman ini memang nggak dikasih nomor nih ya. 5 sebenarnya. Ini yang terakhir tuh. Ya, berserah sajalah, taslim gitu ya, nih, karena tidak diberitakan di Al-Quran gitu ya. Maka ini salah satunya Ustaz Dadan Ahmad Tamdan ya, mengatakan kami setuju dengan pendapat yang terakhir, karena pelajaran yang kita pelajari di sini yaitu lokasi tidak penting dibandingkan dengan pelajaran yang kita pelajari dari peristiwa yang terjadi di sana. Jadi lokasi itu nggak penting gitu ya. Mau di bumi ke, mau itu surga yang nantinya tempat kembali kita ke, atau surga itu yang tempat pelindungan gitu ya, dan yang lain sebagainya gitu ya. Maka tidak berguna itu penjelasannya itu ya. Maksudnya tidak usah jadi pembahasan terperinci gitu ya. Karena apa? Ya, yang penting itu kan pelajarannya. Apa yang bisa diambil pelajaran dari peristiwa itu ya, bukan masalah tempatnya gitu. Itu yang paling penting gitu ya. Jadi saya juga lebih setuju bahwa itu surganya yang ditempati oleh Adam dan Hawa itu adalah surga yang tidak dikasih tahu tempatnya di Al-Quran tuh ya. Itu lebih kuat tuh ya. Ya kembali ya, kita terbuka aja gitu ya terhadap pendapat ya, emang enggak kalau ada pendapat yang lain ya. Tapi yang lebih benar, yang lebih meyakini dan juga dijelaskan oleh Ibnu Katsir juga demikian, tidak dijelaskan itu surga yang mana gitu. Itu ada yang tamat menjelaskan Ibnu Katsir
Ya, kalau saya tamat nih ya, tamat sampai surah Al-Baqarah ayat 100 berapa kemarin itu ya, 111 kalau nggak salah itu ya, itu baru sampai situ itu juga ya. Panjang genap tahun gitunya. Udah kalau mau semuanya itu harus berapa tahun tuh ya gitu. Sekarang saja satu ayat saja itu kan penjelasannya sudah berhalaman-halaman tuh ya, kecuali ya kalau yang penjelasannya pendek gitu ya gitu. Nah, silahkan lihat tafsir surah Al-Baqarah ayat 35 ya gitu. Nah, kemudian juga ada riwayat yang lain. Nah, ini juga masih nih penjelasan surganya nih ya. Jadi kita menjelaskan surga yang mana dulu lah gitu. Ini buat pertemuan ini ya. Allah berfirman tentang kehormatan yang dianugerahkannya kepada Adam sesudah memerintahkan kepada para malaikat agar bersujud kepadanya. Kalau mereka bersujud kecuali iblis, bahwa dia memperbolehkan baginya surga untuk tempat tinggalnya dimanapun yang ia kehendaki. Adam boleh memakan makanan yang dia sukai dengan leluasa, yakni dengan senang hati, berlimpah dan penuh kenikmatan. Itu nikmat surga tuh ya. Jadi kalau mau buah ini misalnya buah pir, langsung candak lah gitu lah gitu. Nggak usah manjat tuh ya, capek-capek manjat tuh ya, sekedar gitu ya, langsung aja gitu, buah pir gitu ya, gitu. Buah anggur gitu ya gitu. Kata Al-Hafidz Abu Bakar Ibnu Mardawai, beliau meriwayatkan dari hadis Muhammad bin Isa ad-Domigani ya, telah menceritakan kepada kami Salamah Ibnul Fadl dari Mikail, dari Lais, dari Ibrahim, dari At-Taimi, dari ayahnya, dari Abu Dzar, yang menceritakan bahwa hadis berikut. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah menurut Adam? Apakah dia seorang nabi? Rasul, ya, itu seorang nabi ya. Lagi Rasul nih. Mula alam ya. Rasul itu apakah tugasnya atau kedudukannya itu ya bagi Adam itu? Karena ini memang ada pendapat lagi nih ya. Jadi pendapat. Jadi kalau Adam itu seorang nabi, bukan rasul secara kedudukan, tapi secara tugas tetap rasul gitu. Ya. Karena rasul itu diterangkan dalam Al-Qur'an dari Nabi Nuh alaihissalam. Gitu. Bisa dilihat di tafsir surah An-Nisa itu ya. Qasasnahum alaik gitu ya. Dan seterusnya itu ada penjelasannya itu. Tentang kisah-kisah para nabi. Allah berbicara dengannya secara terang-terangan dan berfirman, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini. Nah, surga yang ditempati oleh Adam ini masih diperselisihkan. Jadi di hadis juga cuman surga ini, gitu. Surga naon tentunya. Nah, surga mana itu ya? Jadi masih diperselisihkan apakah itu di langit atau di bumi gitu ya. Maka kebanyakan ulama pendapatnya yang pertama, yaitu Imam Al-Qurtubi ini ya. Tapi beliau meriwayatkan dari Mu'tazilah dan Qadariyah ya. Yaitu surganya di langit ya. Surga yang di langit ya. Al-Qurtubi juga ada juga yang di bumi ya, penjelasannya itu hadisnya itu. Maka nanti akan ada penjelasan rinci di tafsir suratnya ya gitu. Ya gitu aja gitu. Tentang penjelasan surganya. Sebenarnya sudah dibahasnya. Sudahlah gitunya. Nah di rinci deui-nya. Ya tinggal dilihat aja tuh rekamannya di YouTube gitunya gitu. Kalau di Facebookan tuh seueur teuing lah gitu, kayak judulnya gitu kadang-kadang gitunya. Lihat saja di YouTube tuh ya, insyaallah nemu lah gitu. Itu. Jadi hiji-hiji we itu, pelarian hiji-hiji gitu yang judulnya gitu. Yang pasti tentang kisah Nabi Adam aja gitu ya, gitu. Ini belum rinci ternyata.
Nah ini, aduh, belum detail nih tentang surganya ya. Yang pasti itulah gitu. Jadi intinya itu peristiwanya gitulah. Itu intinya, peristiwanya. Bukan di mana surganya gitu ya. Itu yang penting gitu ya. Misalnya kita main lah misalnya. Main rihlah misalnya. Rihlah ke gunung gitu ya. Nah, rihlah ke gunung misalnya. Badai gunung mana? Misalnya gunung iya misalnya. Gitu. Aya peristiwa nu penting gitu ya. Peristiwa itu tidak berkaitan dengan gunung gitu ya. Tapi peristiwanya itu tentang misalnya seseorang itu gimana rekreasinya gitu ya. Ya rekreasi kan tidak berkaitan dengan gunung gitu ya. Gunung mana gitu ya, gunung mana. Ya Cilengkrang, Ciremai, kan Batu Nunggal. Aya Batu Nunggal. Galunggung gitu ya. Oh ya. Dan seterusnya lah gitu. Kan terpenting gitu lah gitu. Yang penting itu peristiwanya gitu. Kumaha kita rekreasi di dunia gitu ya gitu. Yang penting itu. Itu juga mengenai surga gitu ya. Surga nu mana gitu lieur gitu ya. Sudah. Surga ini tidak diberitakan di Al-Qur'an gitu ya. Yang pasti surga aja itulah gitu. Dan nikmatnya ini aja gitu sebutkan gitu ya gitu. Yang jelas itu nanti kalau belum ngerti ya lihat aja di YouTube tuh ya gitu. Pelariannya hiji-hiji lah gitulah. Kedah lihat di Facebook gitunya karena itu terlalu banyak gitu ya gitu. Yang segitu aja dulu ya yang bisa dibahas. Mungkin nanti tentang bagaimana peristiwa yang terjadi di surga itu nanti kita akan bahas di kesempatan yang lain. Dan insya Allah besok ya kita akan menjelaskan tentang doa-doa ya. Barakallahu li wa lakum wa lakum minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.